bertautan juga bersamaan dengan kebenaran firman ini oleh Roh-Nya yang memberikan pengertian kepada saudara-saudara sekalian. Roma pasal 10 ayat 17 yang berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikianlah hari ini saudara-saudara mau dibangkitkan, katakan amin. Shalom. Dibangkitkan menjadi pahlawan iman, dibangkitkan berjalan di dalam iman, dibangkitkan untuk menunjukkan iman, dibangkitkan menjadi orang-orang yang beriman untuk mengalahkan dunia dalam segala problem. Aku beritahu kepada saudara-saudara problem itu, bahwa banyak orang di tengah dunia ini ada ditarik dengan merusak pekerjaan Allah atau kerajaan Allah. Yang lain lagi tidak mau tahu tentang kerajaan Allah. Apalagi orang-orang percaya saudara-saudara tidak mau tahu tentang kerajaan Allah. Maka saya katakan kepada saudara sekalian adalah Tuhan berduka, kerajaannya sedang dirusak dan tidak dapat dibangun, dan surga pun ada di dalam kesakitan dan tipu. Makanya ada tertulis bahwa anak Allah seperti diinjak-injak tumbang. Ini problem dunia. Bukan saya katakan kepada saudara-saudara bahwa saudara orangnya tidak. Problem dunia ini yang aku akan ajak hari ini kepada saudara-saudara sekalian, betapa banyaknya manusia sekarang ini hanya memikirkan tentang hal ini. Problem yang ada di dalam adalah mencari keuntungan, mencari segala sesuatu yang namanya untuk memperkaya diri. Yang saya beritahu kepada saudara-saudara sebagai kesadarannya ialah hanya untuk 70-80 tahun. Dan itu tidak bisa dibawa ke surga. Makanya hari ini problem dunia ini akan kita pecahkan hari ini, bahwa sesungguhnya saudara-saudara sudah diasingkan, akan tidak lagi sama seperti orang dunia, katakan amin. Tetapi orang-orang yang beriman dipanggil untuk dibangun dan dibangkitkan secara iman, supaya nama Yesus Kristus yang terutama di tengah kehidupan kita selagi masih ada di bumi. Amin, saudara. Shalom. Makanya berbicara tentang iman itu adalah pendengaran akan firman Allah. Dan ini problem juga yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Shalom. Shalom. Orang banyak tidak suka dan tidak menghormati kebenaran. Dan banyak orang mengabaikan kebenaran firman itu, bahkan juga untuk mendengar pun dia baik, hanya karena nilai 100.000, nilai mungkin 200.000, atau nilainya sampai 500.000 sampai jutaan. Yang saya harus beritahukan kesadaran kepada saudara-saudara, nilai apapun besarnya di tengah money dengan baik-baik tidak sebanding dengan apa yang sedang dibangunkan dan dibangkitkan oleh Tuhan mengenai hal iman. Sebab hari ini Tuhan mau pakai Anda, katakan amin, saudara. Untuk itu saudara dipanggil. Tuhan mau pakai, Tuhan mau beracara. Ketika firman Tuhan yang berkata Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, nah Allah akan mau membuat segala kebaikan-kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Jikalau saudara-saudara tidak mau tahu, tidak merenungkan firman Allah, tidak menghargai ini firman, maka saudara-saudara pun menjadi seperti orang asing atau orang dunia, bahwa tidak menghormati firman itu, sehingga tidak dapat bekerja bersama-sama dengan Allah. Shalom. Shalom. Allah
hari ini saya katakan kepada saudara-saudara, kebaikan itu ialah maksud Allah untuk merumbuhkan dunia dalam segala keangkuhannya, untuk menghancurkan iblis dengan segala anteng-antengnya dan kuasanya yang menggigit orang-orang percaya sendiri bisa. Oleh karena banyaknya orang sekarang sedang mengabaikan pekerjaan Tuhan dan firman pada saat-saat itu untuk bersama dengan saudara-saudara mengerjakan segala perkara dalam hidup. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara untuk bersamaan dengan apa yang dimaksud tentang seluruh pekerjaan Allah yang dimaksudkan dengan orang-orang beriman. Shalom saudara. Shalom. Saya ingatkan kembali bahwa Tuhan mau bekerja bagi orang-orang yang beriman untuk menaklukkan segala apapun, seteru termasuk iblis dan orang-orang yang sedang menghambat pekerjaan Allah. Pertama saya beritahu, saudara perlu mengejar kasih karunia Roh untuk semua pekerjaan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara perlu, karena bukan kuat dan gagah, kata Rasul Paulus. Rahasianya saya beritahu saudara-saudara, karena memang bukan pikiran kita yang mengalahkan pikiran orang lain yang sedang merusak pekerjaan Allah. Dan bukan kuat kita untuk mengalahkan kekuatan orang-orang yang sedang menggagahi kerajaan Allah. Sekali lagi saya ingatkan kepada saudara-saudara, bukan kuat dan bukan gagah, hanya oleh karena Roh Allah. Begini kata firman itu, 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya kutip, demikianlah firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia Roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Shalom saudara. Karunia-karunia Roh sedang bekerja membangun kerajaan Allah bersama dengan orang-orang percaya kalau dia dipenuhi dengan kasih karunia Roh. Itu sebabnya saya juga akan mengingatkan saudara-saudara, mari kejar karunia Roh. Amin. Shalom. Karunia-karunia Roh yang dibagi-bagi, dan tentu saudara-saudara secara pribadi begini, eratlah bersekutu dengan Tuhan, dan Dia akan memberikan kuasa Roh itu kepada Dia. Tidak bisa untuk memberikan kepada orang-orang yang linglung atau orang-orang yang tidak beriman. Karunia Roh tidak akan berdiam, karena orang-orang yang beriman adalah hambanya yang mentaati hingga diberi dengan karunia. Tetapi orang-orang yang sudah menjadi seteru, dengan kata lain, mungkin saja dia tidak lagi di tengah beriman dan dipakai, maksud saya dibangkitkan imannya masa-masa ini. Dia lebih banyak untuk membangkitkan kedagingannya dengan baik-baik. Roh itu tidak akan dapat bekerja, dan kuasa itu tidak akan dapat juga bekerja. Saya akan paparkan firman Allah supaya kita semua bangkit. Katakan amin. Shalom. Jadi seluruh kebenaran firman Allah dalam perjanjian baru, dalam pekerjaan rasul-rasul, semua adalah hal-hal Roh. Dengarkan baik-baik. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Hingga hari ini mau katakan begini, saudara-saudara, kejar. Bagaimana kita cara mengejarnya? Itu sebabnya ada doa yang diselenggarakan oleh gereja.
yaitu menara dua setiap hari hidup. Sesungguhnya Tuhan yang sedang beracara, yang berkata-kata kepada hamba-Nya, supaya semua jemaat yang dititipkan kepadaku sebagai gembala dan pimpinan jemaat ini harus dibangkitkan lagi. Oleh karena iman inilah, maka saya akan membimbing saudara-saudara masuk di dalam doa, masuk di dalam kebenaran firman. Dan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Saya sedang melatih tim saudara-saudara di dalam gereja kita, lebih kurang 10 orang, untuk membesuk, untuk datang mengunjungi jemaat, dan di dalamnya ialah supaya kuasa roh turut bekerja. Dan saya memberikan kesaksian kepada saudara-saudara, kelak akan menjadi kesaksian. Di saat seperti itulah pelayanan karunia roh akan mendiami dan tinggal di dalam saudara. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Dan aku teruskan kebenaran ini saudara-saudara, bahwasanya kita sewaktu-waktu ini sepatutnya mengejar karunia Roh Kudus. Shalom. Shalom. Haleluya. Inilah kesaksian kepada saudara-saudara. Pada masa aku lebih banyak penuh untuk mencari harta dan kekayaan, tiba-tiba Roh Kudus berdiam, akan terjadi sesuatu yang namanya pergolakan. Pergolakan itu ialah bagaimana aku bisa mengalahkan tentang ambisi, hawa nafsu, keinginan secara dunia yang harus memang dibantah, lalu masuk kepada kerajaan. Dalam pimpinan itu, gejolak itu ialah saya menang. Kemenangan itu ialah karena saya berserah kepada Tuhan. Rahasianya ialah ketika Tuhan bisa bukan kuasa dari kegelapan kuasa daging itu sendiri, supaya lebih tunduk kepada Allah di tengah kehidupan. Sehingga aku akan mendapatkan kesaksian kepada saudara-saudara. Oh, itulah yang membimbing dan mendapatkan berkat-berkat serta upah dan apapun yang dipentingkan di dalam kehidupan untuk kerajaan Allah. Allah itu sendiri beracara dan berbicara. Menjadi kebanggaan bagi dengan baik ini saudara-saudara. Saya hampir dalam 2 bulan melayani seorang ibu yang sudah dikategorikan adalah tidak pernah ibadah. Sosialnya itu tidak pernah, hanya di usaha dan jualannya itu kalau inang itu katanya. Makanya waktu mati suaminya, semua orang berkata kepada si ibu ini, oh hotong, jangan dong sosialisasi, jangan dong ini dan itu dan ini. Pokoknya semua marah-marah kepada dia. Saya mau beritahu begini saudara-saudara. Shalom. Saya disuruh Tuhan datang ke sana. Berarti dengar ini, ada yang Tuhan mau dari dia dalam kepribadiannya. Memang sungguh-sungguh Tuhan mau selamatkan dia. Ceritanya begini, mimpi dia, tetapi sepertinya bukan mimpi, tetapi ada malaikat datang membawa senter
Disenterlah rumah ini dengan perkataan. Malaikat ini berkata, gelapkan rumah ini. Disenter sampai ke dapur itu kata, mulai dari depan. Selesai disenter, dielus-eluslah kepalaku. Karena di dalam hatiku sudah ada perubahan yang mengatakan begini di hadapan Allah. Katanya, sayang kalilah memang hidup ini. Aku diberikan Tuhan kekayaan, diberikan Tuhan semua, segala yang kuperlukan, tetapi aku dihabisi oleh anak-anak, ditipu orang lain yang membuat ribu hatiku. Sampai dengan hari ini, setelah mati suamiku, oh Tuhan, aku mau jungkir balik, aku akan datang saja kepada Tuhan. Aku rela untuk meninggalkan usaha. Maka dikatakannya, besoknya datanglah Amang Putih. Shalom, shalom. Camkan ini supaya saudara tahu, aku sebagai hamba ini, itulah kesaksian. Besoknya itu Amang datang, makanya terus kusiapkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya, kalau orang datang, dia nggak peduli. Karena cuan, uang. Shalom. Ini si pengusaha ini 3-4 orang di depan itu melayani. Ini potongan 40, ini 140.000. Ini, jadi dia sibuk terus walaupun dia duduk. Jadi kalau datang seorang mengganggu, dia bilang, nantilah. Karena cuan. Wah. Tapi dasar pertobatan itu Tuhan menjamah dia. Dan hari ini saya memberitahu kepada saudara-saudara betapa pentingnya memang kehidupanmu untuk Tuhan sebelum berakhir dengan kematian ialah bahwa engkau perlu mengucap syukur, memuji Dia dari setiap pemberian Allah yang sudah ada kepada. Berikan tepuk tangan. Kedua, pelayanan karunia roh itu yang dapat melintasi langit. Shalom saudara. Ada baik saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang pelayanan langit yang melintasi. Itu perkara yang besar yang berkaitan dengan iman. Makanya Yesus berkata, Shalom. Yesus berkata, katakan kepada gunung itu supaya tercampak dan teranjak, dan itu akan jadi padamu. Amin saudara. Imanmu ada perintah dari surga untuk mengatakan, patahkan gunung, patahkan dan pindahkan gunung itu supaya tercampak dan teranjak. Ada pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh orang-orang beriman supaya seperti topik ini adalah bahwa pelayananmu bersama dengan roh Tuhan melintasi langit. Amin saudara. Shalom. Melintasi langit. Kesukaran apapun Tuhan buat engkau, tidak ada yang sukar dan tidak ada yang sulit. Shalom saudara. Shalom. Supaya saudara tahu ya. Jadi 1998 yang lalu, gereja ini belum selesai lantainya. Silakan ke sana. Berdoalah Tuhan. Sementara krisis moneter, bagaimana untuk menyiapkan dengan baik-baik ini? Aku dijawab Tuhan. Dan ada berdoa di Medan. Dia mau menghantar uangnya 12 juta. Dia berdoa kepada Tuhan, uangku ini mau kutaruh kemana?
tapi ini dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan. Lalu Tuhan berikan wajahku kepadanya untuk dia kenal, untuk dia tahu. Bagaimana mempertemukannya? Dengan baik-baik ini saudara-saudara. Sementara dia bilang mau ke Tapanuli, tapi Tuhan memberitahukan adalah wajahku. Wajah Tapanuli memang, tetapi bukan orang Tapanuli dan melayani di Tapanuli. Dia datang menjumpai ada kantor Ustaz Sinode 1 di Medan. Aman, saya mau mempersembahkan ini uang ke Tapanuli, tapi Tuhan perlihatkan wajahnya. Aku tidak tahu alamatnya. Kalau begitu, mana tahu ada di sini. Inilah pendeta-pendeta. Dilihat di Tapanuli nggak ada, tapi terus tangannya putar-putar begini, ditemukan wajah saya. Lalu Tuhan punya acara, yang baik-baik itu adalah supaya saudara-saudara itu dengan iman harus dikenal Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, di mana orang RPH ini? Iya, di mana? Ini namanya siapa ya? Aduh. Shalom. Shalom. Ini orangnya. Katanya kepada penjaga kantor ini, oh ini orang rantau berapa? Pokoknya inilah orangnya. Teleponlah, di telepon saya ada berkatmu, tolong ambil katanya. Saya cepat lari. Besok paginya saya ketemu dan si ibu inilah yang berkata, aku diperlihatkan wajah kamu. Memang aku pernah ketemu dengan nama, tapi aku nggak kenal sama sekali. Dan Tuhanlah yang mempertemukan. Nah, ini uang. Bangunlah ini lantai, apa namanya, lantai dasar ini, uang itu lantai 1. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi aku dikenal dulu. Itu kesaksian. Bukan aku buat-buat. Tolong kenal aku Tuhan. Haleluya. Untuk kukatakan kepada saudara, itu hanya karena pelayanan kami. Setiap pagi aku beri waktu. Haleluya. Haleluya. Dikala aku punya masalah, shalom, aku lebih baik menangis tiada penalah daripada kepada orang. Shalom, saudara, shalom. Ialah yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tentang itu yang kusampaikan kepada saudara seperti ada tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ke dalam seluruh keuntungan, ke seluruh apa yang membangkitkan saudara-saudara kepada seluruh keberhasilan dan kejayaan. Kalau Roh Tuhan sudah pimpin kau di dalam jualan, shalom saudara-saudara, engkau tidak lagi haleluya, shalom. Saya dulu jualan 10 tahun dan menjadi jemaat, bahkan kontraktor terakhir jadi PT Bilang Pati. Dengar baik-baik saudara-saudara, Tuhan sendiri yang menuntun tahap demi tahap, menuntun orang yang menghentak untuk dipercaya. Bahkan juga orang sendiri seperti manajer PT Cisar, maksud saya PT Bilang Latindo itu, dia yang menawarkan supaya saya bisa memborong di dalam perusahaannya, di dalam segmen perkebunannya, dan dia yang mengurus. Dia suruh ada seorang waktu itu kontraktor harga semua, tolong urus supaya dia rekanan juga di perkebunan kita. Semua mereka yang mengurus. Ini kalau datang dari Tuhan, saudara pasti dibuatnya senyum-senyum. Amin saudara, sukacita. Dan itu awal daripada panjang umur penuh dengan sukacita. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesus.
kuasa roh, pelayanan yang melintasi semua langit adalah dikerjakan oleh roh Allah. Amin, saudara. Pelayan boleh datang ke depan. Saya beritahu begini, saudara-saudara, bahwa seluruh pekerjaan Tuhan, shalom, seluruh pekerjaan hanya dikerjakan oleh roh supaya bisa sempurna. Shalom, saudara. Bagaimana sebenarnya kesempurnaan? Hari ini, saudara-saudara, sebenarnya dibentuk oleh roh supaya sempurna. Dengar doaku yang sama seperti doanya Yesus. Shalom, shalom, shalom. Ya Aba, seperti Engkau ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, nyatakanlah kemuliaan-Mu, supaya aku pun mulia di tengah mereka, kata Yesus. Dan saya adopsi ini, saudara-saudara, supaya saudara tahu. Aku juga berdoa begini, ya Tuhan, Engkau ada di dalam aku ada di dalam Engkau, Engkau dan aku bersama di dalam Aba Bapa yang sempurna. Hingga aku merindukan diri, saudara-saudara, yang seperti ini. Tolong aku Tuhan untuk sempurna seperti yang Engkau mau. Di tengah panggilan-Mu padaku, semua sempurna kulakukan. Amin, saudara. Shalom. Waktunya seperti itu, saudara-saudara. Jangan terlalu banyak kesia-siaan waktu. Jangan terlalu banyak hal-hal yang membuat waktu-waktu tidak bersama dan tidak berbuah di dalam. Ketika Yesus berkata, shalom saudara-saudara, shalom. Satu ayat ini lagi saya harus beritahu saudara-saudara. Akulah pokok anggur yang benar, kata Yesus. Tetapi Bapaklah pengusaha. Setiap ranting yang ada pada pokok anggur itu dibersihkan supaya dia berbuah. Apakah yang dimaksud tentang ranting itu? Jemaat Tuhan harus tinggal di dalam pokok anggur supaya bisa dibersihkan dan supaya bisa berbuah lebat. Dari semua apa yang dimaksud tentang bagaimana saudara-saudara menjadi ranting untuk tinggal dalam pokok itu adalah waktu-waktumu. Jangan sekalipun engkau abaikan, ialah beribadah dalam mendengarkan firman Tuhan, apa yang sudah diselenggarakan di dalam gereja Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Sehingga bagi buku saudara-saudara dibangkitkan dan ditingkatkan dan diberkati di dalam untuk menggembalakan sebuah gereja yang besar seperti ini. Ada banyak pergumulan, tapi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, begitu saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan punya jawaban. Dan Tuhan yang menjawab dengan membangkitkan satu ekonomi yang telah diberikan Tuhan kepada saya, menyelesaikan problem-problem yang ada dengan baik-baik. Apakah sebenarnya problem? Ini saya beritahu kepada saudara-saudaraku sebagai jemaat. Problem yang ada di dalam gereja ini adalah hidup yang kurang taat kepada Tuhan. Walaupun berdoa, tapi doanya tidak pernah diingat. Walaupun kehadirannya yang seharusnya dia tidak akan lagi meninggalkan ibadah, hal itu masih terus berlangsung. Contoh, ketika kita berdoa 300 jiwa Tuhan, bagaimana bisa 300 jiwa? Engkau sendiri tidak pernah menunjukkan jiwa. Berbulan-bulan, berminggu-minggu, shalom. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara-saudara, problem ini yang mau kita kalahkan. Jadi saudara bukan sekedar pendengar, tetapi pelaku kebenaran firman Allah.
Karena doamu, Allah turut bekerja bersama-sama. 2, 3 ya. Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Terbitkan ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-28. Kita menyanyi untuk Tuhan. Yesus kemuliaan pulihkan hati. Mari semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita membaca, mengungkapkannya dengan kuat sungguh. 2, 3 ya. Yang mengasihi Dia. Amin. Silahkan. Yesus kemuliaan.